Shalom anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Nyoman ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8 anak-anak. Apakah isi materi tema 8? Ya, anak-anak, hari ini tema 8 isinya tentang siklus air atau daur air. Nah, anak-anak, sebelum Bu Guru mulai menjelaskan materi siklus air atau daur air, Bu Guru akan memberikan kalian video tentang proses terjadinya hujan. Nah, anak-anak, mari kita simak sama-sama yuk video yang akan Bu Guru tampilkan berikut ini. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, baiklah anak-anak, apakah kalian sudah memperhatikan video proses terjadinya hujan tadi yang sudah Ibu tampilkan? Nah, sebelum Bu Guru bahas lebih lanjut, Bu Guru ingin menginformasikan tentang kompetensi dasar pada materi kita hari ini, yaitu kita ada di kompetensi dasar 4.2. Di sini yaitu bunyinya menyampaikan teks penjelasan tentang prosedur daur air. Nah, selain itu Bu Guru juga ingin menginformasikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya yaitu dengan menggali informasi dari teks bacaan, maka diharapkan kalian itu mampu menjelaskan tahapan dari proses daur air secara runtut dan teliti. Kemudian yang kedua, dengan membuat peta pikiran tentang teks bacaan, siswa itu diharapkan dapat menceritakan kembali tahapan dari proses daur air. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke proses dari siklus air itu sendiri. Nah, proses dari siklus air itu sendiri terdiri atas 5 tahapan anak-anak. Nah, 5 tahapan itu diantaranya ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, limpasan, dan infiltrasi. Nah, untuk lebih jelas kita bahas satu persatu. Apa itu proses evaporasi? Evaporasi itu adalah proses di mana ya
air yang ada di permukaan bumi itu diuapkan oleh cahaya matahari anak-anak. Jadi pada proses pertama ini, daur air dimulai dari proses evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air yang ada di permukaan bumi karena adanya energi panas matahari. Nah, air dalam bentuk cair dari beragam sumber air seperti air laut, air danau, air sungai, dan air tanah serta air sebagainya merupakan air yang bisa diuapkan oleh cahaya matahari menjadi uap air dan naik ke lapisan atas atmosfer. Nah, semakin besar energi panas matahari yang sampai ke permukaan bumi, maka laju evaporasi juga akan semakin besar. Nah, proses yang kedua yaitu anak-anak proses kondensasi. Nah, proses kondensasi ini adalah proses kedua dari siklus air. Dimaksudkan proses kondensasi ini itu sendiri yaitu ketika air menguap menjadi uap air, ia akan naik ke lapisan atas atmosfer. Nah, di ketinggian tertentu, uap air berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah. Nah, proses ini disebut juga dengan proses kondensasi. Nah, partikel-partikel es yang tadinya akan saling mendekati satu sama lain itu kemudian akan bersatu membentuk awan dan kabut di langit. Kemudian proses ketiga dalam siklus air adalah proses presipitasi. Apa itu proses presipitasi, anak-anak? Proses presipitasi ini dikenal dengan istilah hujan. Jadi proses presipitasi ini adalah peristiwa jatuhnya air baik dalam bentuk cair maupun beku dari atmosfer ke permukaan bumi. Nah, proses berikutnya yaitu proses keempat, proses limpasan. Nah, proses limpasan ini adalah proses di mana air mengalir di atas permukaan bumi. Nah, air berpindah dan bergerak menuju tempat yang lebih rendah melalui saluran-saluran air seperti sungai dan got sehingga kemudian akan masuk ke danau, ke laut dan samudra. Nah, pada tahapan daur air ini anak-anak, ya, air kembali masuk ke lapisan hidrosfer. Nah, proses terakhir di dalam siklus air atau daur air yaitu proses kelima yaitu infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Infiltrasi ini setelah terjadi yang namanya proses hujan atau presipitasi itu sendiri, ya, maka tidak semua air itu akan mengalami atau melalui tahapan limpasan anak-anak. Nah, beberapa dari mereka atau beberapa air, ya, akan bergerak jauh ke dalam tanah. Nah, air inilah yang disebut juga dengan air infiltrasi. Nah, air ini akan merembes ke bawah tanah dan menjadi air tanah sehingga disebut juga dengan sumber air. Nah, anak-anak di layar sudah Bu Guru informasikan atau Bu Guru berikan kalian gambar proses terjadinya daur air atau siklus air itu sendiri. Nah, di sini juga Bu Guru sudah berikan kalian soal evaluasi. Nah, silakan kalian mengerjakannya dengan baik. Semoga kalian bisa menyelesaikan soal tersebut dengan baik ya anak-anak ya. Oke, baik anak-anak, demikian dulu penjelasannya Ibu pada pagi hari ini tentang siklus air tema 8. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, shalom.